Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad pekan kedua, membahas tema A'malul Qulub, amalan-amalan qalbu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang telah lalu kita membicarakan a'malul qulub, amalan qalbu, ibadah-ibadah yang ada pada qalbu kita. Beberapa yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama al-ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita juga sudah membicarakan tawakal, menyandarkan qalbu kepada Allah semata untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan bahaya dengan mengerjakan sebab. Kemudian kita juga sudah bahas ar-raja, berharap atas kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah belajar al-khauf, yaitu rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sudah belajar yaitu asyukur, yaitu bersyukur
atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kita sudah belajar juga as-sabr. Kemudian yang ketujuh, kita sudah belajar juga termasuk daripada amalan qalbu adalah merasa puas, al-qana'ah, merasa puas dengan apa yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kurang dari cukup, dan tidak mencari yang tidak ada dan mencukupkan dengan yang ada. Nah, ini 7 perkara sudah kita pelajari dari amalan-amalan qalbu, dan masih banyak amalan-amalan qalbu yang lain seperti tafakkur, kemudian juga takwa, kemudian yang ke-8 muhasabah. Muhasabah juga sudah kita pelajari, yaitu menghitung dosa. Ini 8 yang belum kita pelajari, di antaranya saya katakan tadi tafakkur, takwa, kemudian mahabbah, sikap wara'. Ini beberapa amalan-amalan qalbu yang belum kita pelajari. Untuk agar terjadi kesetaraan, maka kita pada kesempatan kali ini ingin mempelajari amalan-amalan yang merusak qalbu. Amalan-amalan yang merusak qalbu. Kalau pada pertemuan sebelumnya sekitar 8 kurang lebih di masjid ini sudah kita bahas, kita mempelajari amalan-amalan qalbu. Sekarang kita mempelajari amalan perusak qalbu. Dan amalan perusak qalbu yang pertama pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari an-nifaq, kemunafikan. Jadi amalan ini merusak qalbu kita. Kalau tadi amalan tadi adalah amalan qalbu kita, ini amalan merusak qalbu kita. Dan qalbu jika rusak, maka akan sangat berpengaruh kepada anggota tubuh kita. Qalbunya rusak, matanya akan bermaksiat. Qalbunya rusak, maka telinganya akan bermaksiat. Qalbunya rusak, maka anggota tubuhnya akan tidak istiqamah. Kenapa? Karena qalbu adalah, kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, malikul a'dha, raja dari anggota-anggota tubuh itu adalah qalbu. Jangan sampai rusak. Nah, ada amalan-amalan yang merusak qalbu kita, yaitu yang pertama kita bahas ini adalah an-nifaq. Nanti banyak perusak-perusak amalan qalbu, ya, saya sebutkan di antaranya secara ringkas. Di antaranya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemudian at-taraf, bermewah-mewah. Kemudian al-jidal wal mirah, berkelahi dan suka berdebat. Kemudian asy-syahwah, hawa nafsu, syahwat yang diharamkan. Kemudian al-ishq, rasa cinta terlarang. Al-ishq, rasa cinta terlarang. Kemudian al-ghaflah, lalai, kelalaian. Ini termasuk di dalamnya yang sering mungkin jadi bahan pembicaraan biasa, seperti kaum rebahan, lalai. Ya. Kemudian yang 6 al-kibr, kesombongan. Yang ke-7 an-nifaq yang sedang kita pelajari ini. Yang ke-8 hubbud dunya, cinta kepada dunia. Yang ke-9 hubbur riasah, yaitu
cinta kepada popularitas, ingin viral, sampai mengerjakan yang kadang-kadang menghinakan diri sebagai manusia, asalkan viral, asalkan populer, asalkan masyhur. Ini termasuk dari amalan perusak qalbu. Jadi nanti sesudah 8 kita pelajari, saya akan membahas amalan-amalan perusak qalbu. Nah, yang pertama yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah kemunafikan. Jujur saya memilih ini adalah untuk pengingat terhadap diri sendiri, agar kita tidak menjadi orang munafik. Terutama kami yang sebagai tugasnya Allah takdirkan sampai saat ini sebagai pendakwah, benar-benar imannya sidq, imannya jujur, bukan iman yang hanya polesan, topeng di hadapan manusia, akan tetapi imannya jujur, benar luar dalam. Nah, ini yang akan kita bahas. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan pengertiannya secara bahasa diambil dari huruf dasar nun, fa dan qaf. Dan ini menunjukkan secara bahasa Arab menunjukkan kepada inqita'u syai'in wa dhahabuhu, terputusnya sesuatu dan habisnya sesuatu tersebut. Ini makna nifaq secara bahasa. Kemunafikan diambil dari kata nifaqun. Nifaqun huruf dasarnya nun, fa dan qaf. Nun, fa dan qaf menunjukkan kepada terputusnya sesuatu, habisnya sesuatu. Ini makna yang pertama secara bahasa. Makna yang kedua, ikhfa'u syai' wa irmaduhu, tersembunyinya sesuatu. Ikhfa' syai', tersembunyinya atau menyembunyikan sesuatu. Tersembunyinya sesuatu atau menyembunyikan sesuatu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di jalan raya, ketika ada panas, maka jalan raya tersebut seperti ada air atau ada minyak. Ini disebut dalam bahasa Arab an-nafaq, yaitu as-sarab fil ardi alladhi yustakaru fihi. Fata morgana, setelah didatangi tidak ada isinya. Itulah salah satu makna dan praktek nyata dari kemunafikan. Terlihat ada, ternyata hilang. Terlihat ada, ternyata tertutupi dengan sesuatu. Ini arti bahasa secara arti munafik secara bahasa. Adapun arti munafik secara istilah syariat, para ulama mengatakan gampang saja, izharul khair wa israrus syarr, menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Ini arti kemunafikan secara bahasa. Sebenarnya dia buruk, tapi dia tampakkan baik. Seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat lisannya baik, lahiriahnya baik, akan tetapi qalbunya kufur, kesyirikan. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, menukilkan dari Ibnu Jurayj, kemunafikan adalah yukhalifu qawluhu fi'lahu,
wa sirruhu alaniyatahu, wa madkhaluhu makhrajahu, wa mashhaduhu maghibahu. Ucapannya menyelisihi perbuatannya. Nah, itu munafik. Kemunafikan adalah ucapan menyelisihi perbuatan. Kemudian perkara rahasianya menyelisihi perkara terang benderangnya. Saat sendirian berbeda dengan saat di hadapan orang banyak. Nah, ini menarik. Ini kemunafikan di zaman sekarang. Saat sendirian berbeda dengan saat di hadapan orang banyak. Bersendirian dengan handphonenya, bersendirian dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Berbeda dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar saat di hadapan orang banyak. Ini munafik. Dan subhanallah, salah satu hal yang menarik dari dosa saat sendirian, berdosa saat sendirian mungkin lezat bagi sebagian orang. Tidak ada yang tahu dari manusia. Setelah dia berdosa saat sendirian, tinggal dia mengkondisikan saat berhadapan dengan orang banyak. Tidak ada yang tahu. Tapi ingat, ada yang lebih lezat daripada itu. Saya beri contoh dosa saat sendirian, melihat yang haram, mendengar yang haram, berhubungan dengan yang haram saat sendirian. Lezat mungkin. Melakukan yang haram saat sendirian. Tapi ada yang lebih lezat saat sendirian beramal ibadah. Dan itu bisa menghapuskan dosa-dosa saat sendirian. Yang biasanya saat sendirian seseorang mengerjakan yang haram, mendengar yang haram, melihat yang haram, berhubungan dengan seseorang yang haram saat sendirian. Dia ganti dengan ambil air wudu, sholat 2 rakaat saat sendirian, berzikir sampai menangis saat sendirian, membaca Al-Quran sambil tafakkur, mengagungkan Allah sambil berlinang air mata saat sendirian. Ini lebih lezat, jauh lebih lezat dibandingkan seseorang bermaksiat saat sendirian. Dan itu obat paling mujarab untuk terlepas maksiat saat sendirian. Menggantinya dengan ibadah saat sendirian. Saat bermaksiat sendirian, salah satu penghapus dosanya beribadah saat sendirian. Bersedekah, tidak ada yang tahu. Membantu orang, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikat. Sampai anak istri kita tidak ada yang tahu. Itu penghapus dosa saat sendirian. Subhanallah. Dan Talha ibn Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ini istata'ta an yakuna laka khabi'ah min 'amalin faf'al." Jika engkau sanggup ada amalan yang engkau lakukan secara rahasia, maka lakukanlah. Beribadah saat sendirian. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya al-hasanat, pahala-pahala baik, yudhibna sayyi'at, menghapuskan dosa-dosa. Surat Hud ayat 114. Nah, ini luar biasa. Ini berkaitan dengan kemunafikan. Ya, munafik adalah seorang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya, keadaan sendiriannya menyelisihi keadaan di hadapan orang banyaknya, tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya, keadaan yang dilihat oleh orang banyak menyelisihi saat dia
sendirian. Ini adalah kemunafikan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, "Idza khalauta fala taqul khalautu, fa innal ladzi khalaqa adh-dhalama yaran." Jika engkau sedang bersendirian, maka jangan engkau ucapkan aku sedang sendirian, kesepian. Tetapi ucapkanlah sesungguhnya zat yang menciptakan kegelapan sedang melihatku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, macam-macam kemunafikan. Kemunafikan dibagi oleh para ulama rahimahumullah ta'ala menjadi dua bagian. An-nifaqul akbar dan an-nifaqul asghar. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, "Wan-nifaqu kal-kufri nifaqun duna nifaq, wa lihadza katsiran ma yuqal kufrun yanqulu 'anil millah wa kufrun la yanqul. Wa nifaqun akbar wa nifaqun asghar." Nifaq itu ada dua macam, nifaq yang besar, nifaq yang kecil. Kemunafikan yang besar, kemunafikan yang kecil. Syekhul Islam Taimiyah berkata, kemunafikan itu seperti kekufuran. Ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, yang disebut dengan kufrun asghar, atau bahasa para ulama di antaranya Abdullah bin Abbas, kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, kufur kecil. Ada istilahnya kufrun akbar. Begitu juga kemunafikan. Ada istilahnya kemunafikan akbar, kemunafikan asghar. Kekufuran akbar mengeluarkan dari Islam. Begitu juga kemunafikan akbar mengeluarkan dari Islam. Kekufuran asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Begitu juga kemunafikan asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu kemunafikan akbar? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, di antara jenis kemunafikan akbar adalah an yudhhira al-insanu al-imana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa yubtina ma yunaqidu dzalika kullahu aw ba'dha. Seseorang memperlihatkan dia beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan menyembunyikan apa yang merupakan kebalikan dari keimanan tersebut, baik seluruhnya atau sebagiannya. Baik seluruhnya atau sebagiannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemunafikan akbar adalah orang yang memperlihatkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Dan kemunafikan akbar inilah alladzi kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicela pelakunya, yang dikafirkan pelakunya, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pelakunya di dalam neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling dalam. Inilah munafik akbar ini. Ya, mereka kekal abadi di dalamnya. Kenapa? Karena mereka memperlihatkan Islam, mengucapkan Islam, tapi menyembunyikan kepada kekufuran. Itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Baik, para yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mempunyai istilah tersendiri terhadap munafik akbar ini, yaitu az-zindiq. Pelakunya disebut zindiq, perbuatannya disebut zandaqah. Kemunafikan akbar nama lainnya adalah zandaqah. Pelakunya disebut dengan zindiq.
Di dalam kitab Tariqul Hijratain, Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, hum qaumun adharul Islam wa mutaba'atar rusul wa abtanul kufra wa mu'adatallahi wa rusulih wa haula'i humul munafiqun huwa hum fid darkil asfal minan nar. Mereka adalah kaum yang memperlihatkan keislaman, memperlihatkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang munafik akbar, dan mereka yang disebutkan oleh Allah tadi dalam surah An-Nisa ayat 145, fid darkil asfal minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling dalam. Ya. Dan nanti kita akan sebutkan contohnya. Termasuk contohnya yang sekarang ada dalam benak saya adalah orang-orang yang menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Orang-orang yang menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ini kemunafikan akbar. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka jika berkumpul dengan orang-orang musyrik Quraisy, maka mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian. Kami pura-pura aja dengan mereka. Kami cuma ngolok-ngolok saja dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, ini munafik akbar. Disebut tadi oleh Imam Al-Qayyim apa istilahnya? Zindiq. Perbuatannya disebut dengan zandaqah. Zindiq atau zandaqah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kemunafikan jenis kedua adalah an-nifaqul asghar. Kemunafikan asghar, kemunafikan kecil. Nama lainnya an-nifaqul amali. Kemunafikan pada amal perbuatan. Sedangkan nifaq akbar tadi, nifaq akbar, kemunafikan besar, nama lainnya an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan keyakinan. Yang pertama tadi kemunafikan keyakinan, yang sekarang kemunafikan amali, kemunafikan pada amal perbuatan. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah tarkul muhafazah ala umurid din sirran wa mura'atuha 'alanan ma'al iman billah wa sihhatil i'tiqad. Yaitu meninggalkan penjagaan terhadap syariat saat sendirian dan menjaganya saat di hadapan orang banyak, disertai dengan beriman kepada Allah dan keyakinan yang kokoh. Inilah munafik amali, munafik perbuatan, munafik asghar. Tidak selalu menjaga syariat Islam saat sendirian, melanggar syariat Islam saat sendirian, ya, dan selalu menjaganya saat di hadapan orang banyak. Dan dia menyatakan dirinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik poin penting. Apa yang membedakan kemunafikan akbar dengan kemunafikan asghar? Yang membedakan kemunafikan akbar dan asghar, munafik akbar sama sekali di dalam qalbunya tidak ada iman. Meskipun secara lahiriahnya dia memperlihatkan amalan-amalan orang beriman, sholat, berjihad, baca Quran, bersedekah, tapi di dalam qalbunya sama sekali tidak beriman. Sama sekali tidak beriman. Ini namanya kemunafikan akbar. Adapun kemunafikan asghar, mereka di dalam qalbunya ada aslul iman, pokok keimanannya ada,
cuma sering pura-pura dalam amaliyahnya. Saat sendirian begini, saat di hadapan orang banyak begini. Tapi pokok keimanannya ada di dalam kalbunya. Ya, pokok keimanannya ada di dalam kalbunya. Itu perbedaan yang sangat nyata antara orang munafik akbar dengan orang munafik asghar. Tetapi ingat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kesyirikan asghar bisa menghantarkan kepada kesyirikan akbar, kemunafikan asghar bisa menghantarkan kepada kemunafikan akbar, maka begitu juga kekufuran asghar bisa menghantarkan kepada kekufuran akbar, begitu juga kemunafikan asghar bisa menghantarkan kepada kemunafikan akbar. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Saya beri contoh misalkan kemunafikan asghar, kesyirikan asghar, memakai jimat sebagai sebab untuk menahan bahaya dan mendatangkan keberkahan. Ini syirik asghar. Memakai jimat, syirik asghar, sebagai sebab menahan bahaya dan mendapatkan kebaikan. Syirik asghar. Bisa naik kepada syirik akbar kalau ia meyakini jimat itulah yang menahan keburukan dan menghantarkan kebaikan. Bukan hanya sebab lagi, tapi jimatlah pelakunya. Dia yang mencipta kebaikannya, dia yang menahan keburukannya. Nah, ini naik nih dari syirik asghar menjadi syirik apa? Akbar. Kekufuran asghar bisa naik menjadi kekufuran akbar, seperti al-hukm bighairi ma anzalallah, berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kufur duna kufur. Melaksanakan undang-undang yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini kekufuran asghar, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi bisa naik menjadi kekufuran akbar apabila dia meyakini undang-undang tersebut lebih baik dari Al-Quran atau semisal dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini kekufuran asghar bisa naik menjadi kekufuran akbar. Nah, kemunafikan asghar juga begitu, bisa naik menjadi kemunafikan akbar. Contoh, seorang yang apabila berkata dia berdusta, berjanji dia ingkar. Ayatul munafiqi thalatha. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berbicara dia dusta, jika janji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Ini munafik amali, munafik asghar. Bisa naik jika terus-terusan seperti itu. Dia akhirnya menghalalkan dusta, bisa menjadi munafik akbar. Dia akhirnya menghalalkan ingkar janji, dia akhirnya menghalalkan perbuatan khianat, bisa naik dari asghar menjadi akbar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang ketiga, kita sebagai orang sebagai orang mukmin wajib takut terhadap kemunafikan. Wajib takut terhadap kemunafikan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang merupakan contoh teladan kita, mereka senantiasa takut terhadap kemunafikan. Seorang tabi'i, Imam Ibnu Abi Mulaikah, Abdullah bin Abi Mulaikah, seorang tabi'i,
Beliau berkata, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu ala anfusihim nifaq." Aku mendapati 30 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dari mereka takut, khawatir terhadap diri mereka tentang kemunafikan. Jadi kita, apalagi kita yang tidak ada jaminan diridhai oleh Allah. Para sahabat diridhai oleh Allah. Yang tidak ada jaminan dijanjikan surga. Para sahabat dijanjikan surga. Yang tidak ada jaminan diampuni dosa-dosa. Para sahabat diampuni dosa. Akan mereka saja takut terhadap kemunafikan. Apalagi kita yang tidak ada jaminan sama sekali. Harus lebih waspada untuk terperosok ke dalam kemunafikan. Dan takut terhadap kemunafikan ini membuat diri kita senantiasa terus ihsan, unggul di dalam ibadahnya. Tidak merasa ujub, merasa sudah banyak amal, merasa sudah banyak sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, ya, bakti orang tua, merasa sudah banyak menuntut ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sekarang saya sebutkan beberapa riwayat. Di antaranya disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Dan saya berharap ini kitab Syiar A'lamin Nubala ada yang menerjemahkan. Ini judulnya adalah Sejarah Orang-orang Terkenal. Dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai abad ke beliau. Penulis Imam Az-Zahabi abad ke-7 Hijriah. Dan menarik kitabnya. Disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda radhiyallahu anhu, kana idza faragha min at-tashahhud fi as-salah yata'awwadhu billahi min an-nifaq wa yukthiru at-ta'awwudha minhu. Faqala lahu ahaduhum, "Wa ma laka ya Abu Darda anta wa nifaq?" Qala da'na anka, fa wallahi inna ar-rajula la yaqlibu an dinihi fi as-sa'ati al-wahida fa yukhla'u minhu. Subhanallah. Adalah Abu Darda radhiyallahu anhu setiap setelah selesai salam sholat ataupun setelah selesai tasyahud, sebelum salam beliau berdoa minta perlindungan kepada Allah dari kemunafikan, dan sering beliau lakukan itu. A'udzubillahi minan nifaq, a'udzubillahi minan nifaq. Lalu orang yang di sampingnya bertanya kepada Abu Darda, "Ada apa engkau senantiasa selalu meminta perlindungan kepada Allah dari kemunafikan?" Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, "Simpan perkataanmu itu. Demi Allah, sesungguhnya seseorang terkadang bisa berbalik dari agamanya hanya dalam waktu sesaat dan akhirnya dia terlepas dari agamanya." Kita tidak tahu, Pak, kapan, apakah kita bisa diwafatkan dalam keadaan Islam, iman, beramal saleh, amal salehnya ikhlas. Karena kita tidak mengetahui, ini meninggal di dalam sujud. Enggak tahu kita apakah ikhlas atau tidak. Kita menghukuminya hanya secara zahir. Iya, mudah-mudahan itu husnul khatimah karena meninggal saat sujud, meninggal saat berdakwah, meninggal saat membaca Quran, meninggal saat bersedekah. Kita menghukuminya secara zahir, tapi Allah yang lebih tahu amalan hati, qalbu seseorang. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Sesungguhnya seseorang bisa berbalik hatinya dalam satu saat, kemudian dia keluar dari agama Islam. Subhanallah. Lihat lagi kemunafikan yang dirasakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita dalam hadis riwayat Muslim, "Laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu." Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau menemuiku. Kemudian beliau bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Qultu nafaqa Hanzalah. Aku menjawab, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Allah. Dan kata munafik di zaman itu hanya tertuju kemunafikan akbar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung terperanjat dan mengatakan, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Kemudian
Abu Bakar As-Siddiq Hamdalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu berkata, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'afasna al-azwaj wal aulad wad dhayyan fa nasina katsiran." Kita kalau sedang duduk bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kepada kita tentang neraka, surga. Seakan-akan kita bisa melihat neraka dan surga tersebut langsung dengan mata kepala kita. Saking jelasnya penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saking khusyuknya hati kita di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah keluar dari majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan istri, anak, pekerjaan, maka kita banyak lupa. Ini kemunafikan yang ditakutkan oleh Hamdalah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, "Fa wallah inna nalqa mithla hadza." Demi Allah, saya pun juga merasakan itu. Akhirnya berdua pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hamdalah, "Bagaimana keadaanmu?" Sama dijawab oleh Hamdalah. Hamdalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa sebabnya engkau merasa orang munafik?" Beliau ceritakan sebagaimana yang beliau ceritakan tadi. Kalau bermajlis bersama engkau, wahai Rasulullah, engkau mengingatkan tentang kami tentang surga dan neraka, seakan-akan kami melihat surga dan neraka tersebut. Kami sangat khusyuk. Ya, seperti sekarang kita di majlis ini, saking khusyuknya banyak yang tertunduk kepalanya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau keluar dari majlis engkau, kami bertemu dengan istri, anak, pekerjaan, kami banyak lupanya. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. "Lau tadumuna 'ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaika 'ala furushikum wa fi turuqikum. Lakin ya hamdalah sa'atan wa sa'a." Jikalau kalian selalu di atas apa yang kalian lakukan saat bermajlis di sisiku. Jadi kalau keluar majlis pun kalian seperti kalian sedang bermajlis di hadapanku, maka niscaya para malaikat akan menyalami kalian, baik itu di atas kasur kalian, di jalan-jalan kalian. Kenapa? Karena sejenis dengan malaikat, tidak pernah berdosa. Artinya apa? Kadang ada amalan itu naik, kadang ada amalan itu turun. Kadang hati kita khusyuk banget beribadah kepada Allah, kadang hati kita agak lalai. Itulah manusia. Yang menjadi inti pendalilan di sini, Hamdalah takut terhadap kemunafikan. Lalu, Ustaz, solusinya tadi bagaimana, Ustaz? Solusinya Rasulullah SAW mengatakan, "Sa'ah wa sa'ah." Wahai Hamdalah, kadang kita seperti ini, kadang kita seperti ini. Nah, kata Rasulullah SAW itu, "Sa'ah wa sa'ah." Kadang kita sesaat seperti ini, sesaat seperti ini. Apa maksudnya? Nah, siapa yang bisa jawab? Apakah Rasulullah SAW dalam keadaan ini boleh membolehkan maksiat? Kadang kita taat, kadang kita maksiat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kadang ada kekhusyuan hati yang maksimal, full khusyuk hatinya. Saat di majelis ilmu, saat di masjid, saat i'tikaf, full khusyuk hatinya. Saat di Masjid Nabawi, saat di Masjidil Haram, full. Ada yang almost full, ada yang ingin tapi hampir sempurna, tapi tidak. Kadang berturun, kadang berturun. Ingat, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sa'ah wa sa'ah," bukan berarti kita boleh bermaksiat. Tetapi maksudnya adalah kadang amalan kita semangat, hati penuh dengan kekhusyuan, sholat bisa nangis. Kadang ada yang cuma sekedar sholat, selesai tunai pekerjaan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah apakah kita termasuk orang-orang yang kita wajib takut terhadap kemunafikan. Cerita yang lain disebutkan di dalam kitab Musnad Ibnu Abi Syaibah. Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu berkata, Hudzaifah seorang sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Seluruh
rahasia-rahasia diberikan kepada Hudzaifah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Du'iya Umar li janazah fa kharaja fiha aw yuriduha fata'allaqtu bihi fa qultu ijlis ya amiral mu'minin fa innahu min ulaik ay al munafiqin." Faqala nashadtuka Allah ana minhum qala la wala ubri'u ahadan ba'dak. Subhanallah. Sebelum saya ceritakan ini, saya ingin menceritakan dulu Umar bin Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab? Ini hati-hati ya. Dengan cerita ini mudah-mudahan kita semakin menunduk, rendah, tawadhu kepada Allah, tidak ujub meskipun sudah ngaji lama, meskipun sudah kenal dakwah, meskipun sudah kenal akidah. Karena sebagian ada orang yang sudah ngaji lama merasa meremehkan orang lain. Fid-darkil asfali minan nar. Neraka paling dalam nih orang. Umar bin Khattab, manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar. Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah. Umar bin Khattab, manusia yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sepeninggalku Rasul maka dia adalah Umar bin Khattab. Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau seandainya ada nabi sepeninggalku, dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, orang yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa pendapat-pendapat beliau, seperti hijab. Wahai Rasulullah, masuk ke dalam rumahmu al-bar wal fajir, orang yang baik dan orang yang buruk. Alangkah indahnya kalau seandainya istri-istrimu dikasih hijab, maka turun ayat hijab. Itu adalah usul dari Umar bin Khattab, disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Umar bin Khattab memberikan usul, kalau seandainya setelah tawaf 7 putaran di Ka'bah, hendaknya seseorang salat di belakang makam Ibrahim. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Umar bin Khattab mengatakan, tawanan perang Badar tidak usah ditawan, dipenggal saja lehernya. Sedangkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tidak menawan. Kemudian dicela atau diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua menangis karena diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan Umar bin Khattab benar pendapatnya. Maka lin nabi wal ladzina amanu an yakuna lahumul asra hatta yudkhila fil ardh. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memiliki tawanan sampai mereka mempunyai kekuatan yang besar. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau jalan di sebuah jalan, maka syaitan akan mencari jalan yang lain. Kalau kita gimana? Dihadang oleh syaitan. Ya. Lau salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan ghaira fajj Umar haibatan li Umar. Jika Umar bin Khattab jalan di sebuah jalan, maka syaitan akan jalan di jalan yang lain karena khawatir, merasa takut terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu atas keimanannya. Dalam keadaan demikian, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Umar bin Khattab dipanggil untuk mensolati seorang jenazah. Lalu beliau pun keluar, ingin menuju jenazah tersebut. Maka kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman mengikutinya dan menahannya. Lalu Hudzaifah bin Yaman berkata, wahai Amirul Mukminin, duduk aja, enggak usah sholat. Sesungguhnya ia termasuk orang munafik akbar. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, Hudzaifah adalah sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Semua rahasia ada pada Hudzaifah. Beliau tahu nama-nama orang munafik. Kemudian ketika mendengar Hudzaifah berkata seperti itu, Umar bin Khattab langsung mengambil kesempatan. Aku
bersaksi di hadapan Allah untuk engkau. Sebutkan, apakah aku termasuk dari mereka? Umar bin Khattab masih nanya, apakah aku termasuk orang-orang munafik? Masih nanya. Itu orang yang dijamin masuk surga. Itu orang terbaik manusia setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih nanya, nasyattuka billah, aku sebutkan nama Allah di hadapan engkau. Dan orang kalau seandainya seperti itu wajib jawab. Ya. Nah, tidak boleh kita tidak menjawab. Nah, ini salah satu cara agar kita mudah menraktir orang makan. Saya sebutkan nama Allah di hadapan engkau, ayo makan di rumah saya. Itu wajib, itu ikut makan. Wah Ustaz, saya nggak disebutkan nama Allah aja wajib juga datang. Ya. Itu hukumnya. La yuraddu sa'ilan man sa'ala billah. Di dalam kitab tauhid ada, tidak boleh menolak permintaan orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Akukah orang termasuk orang munafik?" Kata Hudzaifah, "La, bukan. Dan aku tidak akan beritahukan seorang kepada seorang pun setelah engkau." Yang menjadi inti pembicaraan di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi takut kepada kemunafikan. Yang terakhir. Sekarang kita masuk kepada poin sifat orang-orang munafik di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, orang munafik senantiasa qalbunya penuh dengan penyakit. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad, di dalam qalbu mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakit terhadap mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, mereka memiliki siksa yang pedih atas apa yang mereka dustakan. Apa yang dimaksud dengan qalbu yang sakit, yang di dalamnya, yang ada di dalam qalbu orang munafik? Ada dua. Qalbu yang sakit ada dua. Yang pertama, qalbu yang di dalamnya ada syubhat, dan yang kedua, qalbu yang di dalamnya ada syahwat. Syubhat adalah mengedepankan akal daripada dalil-dalil syariat, yang menghasilkan hal yang samar-samar dalam agama. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa aslu fitnati syubuhat taqdimul aql ala syar'. Asal muasal ujian godaan syubhat karena lebih mengedepankan akal daripada syariat, dalil syar'i. Contoh, tidak mengapa kumpul kebo dalam agama Islam, asalkan ridho dengan ridho. Ridho dengan ridho akal. Tapi dari syariat kita, la taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Tidak mengapa LGBT, karena ini adalah takdir Allah. Kenapa saya feminin diletakkan kepada maskulin? Akhirnya laki-laki bertulang lunak, laki-laki ngondek. Ini adalah takdir Allah. Ini syubhat. Sedangkan di sana ada dalil syar'i. Idza wajadtumuhu man fa'ala 'amala qaumi Lut faqtuluh. Jika engkau mendapati siapa saja yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, bunuhlah dia. Uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Bunuh
yang pura-pura jadi suaminya, yang pura-pura jadi istrinya. Padahal sama-sama laki-laki. Itu dalil syar'inya. Dia lebih mengedepankan syahwat daripada syubhat, daripada akal lebih dahulukan daripada dalil syar'i. Ini adalah penyakit qalbu, dan itu yang ada di dalam hati orang-orang munafik. Dan syahwat adalah mengedepankan hawa nafsu daripada akal sehat dan dalil syar'i. Seperti misalkan berzina, lebih mengedepankan hawa nafsu daripada akal sehat dan dalil syar'i. Kenapa? Karena dengan zina dia mungkin dapat kenikmatan, tapi cuma 5 menit, 10 menit. Hawa nafsu dia dahulukan. Dia kalahkan akal sehatnya. Akal sehatnya setelah itu dia takut penyakit, takut ketahuan, takut macam-macam. Ya. Seperti misalkan lagi main judi, slot. Main judi, melawan game online. Dia dahulukan hawa nafsunya dibanding akal sehatnya. Sudah tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang dirancang agar tidak menang. Mungkin menang sebentar, nanti kalah lagi, tidak pernah menang. Akan tetapi dia lebih mendahulukan syahwatnya, hawa nafsunya dibandingkan akal sehatnya, apalagi dalil syar'inya. Nah, itulah hati yang sakit, yang isinya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu asy-syahawat wasyubuhat. Syubhat dan syahwat. Kemudian potret kemunafikan yang kedua yaitu hatinya penuh dengan syahwat haram. Sampai-sampai ada perempuan yang cuma berkata-kata agak sedikit lembut, langsung hatinya penuh dengan syahwat yang haram. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran agar perempuan tidak berkata-kata yang lembut-lembut di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, terlalu mendayu-dayu suaranya. Ini jauhi. Allah berfirman dalam surah Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah wahai para perempuan kalian melemah lembutkan ucapan kalian, maka orang yang di dalam kalbunya ada penyakit akan rakus tamak terhadap kalian. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab beliau Jami'ul Bayan fi ta'wil ayatil Qur'an, fayatma' alladhi fi qalbihi dha'f فهو لضعف إيمانه في قلبه إما شاك في الإسلام منافق فهو لذلك من أمر يستخف بحدود الله وإما متهاون بإتيان الفواحش. Orang yang munafik dia ragu-ragu tentang keislamannya, maka akhirnya meremehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, meremehkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu orang-orang yang terlalu sedikit-sedikit syahwat. Dan subhanallah, kalau orang melihat media sosial, dan saya pesan kepada anak-anak saya, santri-santri, ya, jika kalian tidak perlu memiliki akun media sosial, jangan miliki, karena dia sangat menghancurkan manusia jika tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Dan media sosial mendidik para ikhwan, mendidik. Sekarang orang tidak lagi mau mendengar perkataan para alim, para ustaz yang menyampaikan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi mulai bermunculan kata-kata bijak dengan senanduan musik-musik ataupun lantunan yang menghanyutkan sehingga seakan-akan masuk ke dalam kalbu, padahal kita tidak tahu itu kata-kata bijak berasal dari mana, siapa yang mengatakan, apa dasarnya. Hanya sekedar kayaknya baik, iya memang sepertinya seperti itu, akhirnya dijadikan sebagai sebuah
konsep hidup, prinsip hidup, manhajul hayat. Lupa dia manhaj dalam beragama. Maka media sosial mendidik. Dan yang lebih parah kalau mendidik kepada keburukan. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyombongkan diri. Ini potret orang-orang munafik dalam Al-Qur'an. Terutama dua hal. Menolak kebenaran dan yang kedua meremehkan orang lain. Itu kesombongan yang merupakan potret dari orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 5, "Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun." Jika dikatakan kepada mereka, "Hei kalian orang munafik, ayo ke sini. Bertobatlah." Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memintakan maghfirah kepada Allah untuk kalian. Mereka menggeleng-gelengkan kepala, menolak. Dan kamu akan melihat mereka menahan manusia dari jalan Allah, menahan diri mereka dari jalan Allah. Mereka dalam keadaan menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an, mengolok-olok syariat Islam. Ini termasuk potret orang-orang munafik dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan dalam surah Taubah ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun." Yang artinya, orang-orang munafik mereka takut akan turun surat dari Allah yang memberitahukan tentang apa yang ada di dalam qalbu mereka. Ya, orang-orang munafik takut. Makanya mereka jaga-jaga perkataan mereka. Makanya surat At-Taubah, kata Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, ahli tafsir di generasi tabi'i, surat Taubah nama lainnya adalah Suratul Fadhihah. Surat Fadhihah. Apa itu surat Fadhihah? Surat yang membongkar kemunafikan orang-orang munafik. Mereka takut kalau ada turun surat ayat yang menjelaskan tentang kemunafikan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Muhammad, ucapkanlah, silakan kalian istahzi'u, olok-olok. Innallaha mukhrijum ma tahdharun." Allah akan mengeluarkan apa yang kalian takutkan tadi. Allah akan bongkar kemunafikan. Maka termasuk daripada potret kemunafikan dalam Al-Quran, mengolok-olok ayat Al-Quran, syariat Islam. Ini termasuk dari kemunafikan. Termasuk dari kemunafikan adalah mengolok-olok orang-orang beriman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 14-15. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, orang-orang munafik ini bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengucapkan kami telah beriman. Tapi jika mereka berkumpul dengan para penolong-penolong dari setan-setan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengolok-olok orang-orang beriman tersebut. Kemudian termasuk dari sifat orang munafik adalah yang keenam, menahan kaum mukminin bersedekah, menolong kaum muslimin. Ya, menahan kaum mukminin untuk bersedekah, menolong kaum muslimin. Seperti yang terjadi sekarang di Palestina, negara Palestina, kota Gaza. Maka tugas kita yang paling utama yang bisa kita lakukan dalam keadaan kita terbatas kemampuan, terbatas kekuatan, terbatas kemampuan, tugas yang paling utama pertama kali adalah doa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Makanya ada istilah qunut nazilah, mendoakan orang-orang yang sedang, kaum mukminin yang sedang ditimpa kesulitan, berdoa, Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin, ya Allah selamatkanlah orang-orang yang lemah dari orang-orang beriman. Allahumma al'anil yahud al-kafara, ya Allah laknatlah kaum Yahudi yang kafir. Allahumma qatilil kafara alladzina yasudduna an sabili, ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir yang menghalangi dari jalan Engkau. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab i'zim wansurhum alaihim wansurna alaihim, ya Allah yang menurunkan Al-Quran, menjalankan awan dan menghancurkan musuh, hancurkan musuh Islam dan kaum muslimin, dan menangkan kaum muslimin atas mereka. Allahumma ushtut waq'ataka alaihim waj'alha alaihim sinina kana sini Yusuf, ya Allah berikan kesempitan kepada kaum Yahudi Zionis dan jadikan mereka penuh dengan kekeringan sebagaimana keringnya pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu kekeringan selama 7 tahun. Doakan. Itu yang masih bisa kita lakukan, dan itu yang mungkin bisa melepaskan kita dari pertanggungjawaban kelak di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, bagaimana perasaanmu terhadap kaum muslimin, bagaimana praktekmu terhadap hadis Rasul SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai untuk saudaranya sendiri. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau seandainya kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikapmu terhadap hadis Rasul SAW? Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'ud tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman di dalam sikap saling menyayangi, mengasihi, menyantuni, seperti perumpamaan satu tubuh. Apabila satu tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan rasa sakit dan tidak nyaman, tidak bisa tidur, panas badannya. Itu doa, dan jauhi perdebatan yang tidak habis-habisnya. Termasuk di dalamnya yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Nah, apabila ada orang yang menahan kaum muslimin untuk bersedekah untuk kepentingan kaum muslimin, maka ini termasuk dari orang munafik. Dan akhsha an yakuna min munafiqil akbar. Saya khawatir itu termasuk daripada kemunafikan akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surat Al-Munafiqun ayat 7. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah orang-orang yang mengatakan jangan kalian bersedekah atas apa yang ada di sisi Rasulullah SAW sampai habis. Maksudnya Rasulullah SAW masih banyak hartanya. Baru kalau sudah habis baru kalian bersedekah. Nah, ini orang-orang munafik yang menahan orang untuk bersedekah, munafik akbar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, yang ke-7, potret orang munafik dalam Al-Quran adalah muwalatul kafirin, loyal terhadap orang kafir, menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ini munafik akbar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis surah An-Nisa ayat 138, 139. Basyiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban aliman. Ancamkan kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka mendapatkan siksa yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Yang mana mereka sifatnya adalah
orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Wali itu maksudnya orang yang dicintai, orang yang dekat, orang yang lebih dekat. Apalagi mereka dicintai untuk memerangi kaum muslimin. Mereka dicintai untuk memerangi kaum muslimin. Ayabtaguna 'indahu al-'izzah fa inna 'izzata lillahi jami'an. Apakah kalian akan mereka akan mencari di sisi orang-orang kafir tersebut kemuliaan? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, akan tetapi di sini lihat nanti seperti yang terjadi sekarang. Ya. Ada lisan-lisan yang mungkin tidak tahan. Kaum muslimin ditindas lalu bertanya, mana pemimpin kaum muslimin? Mana pemimpin Arab kaum muslimin? Biarkan yang menasihati mereka adalah para ulama. Mereka yang lebih paham tentang hal tersebut. Jangan sampai masuk ke dalam hal tersebut menambah catatan, banyaknya buku catatan amal kelak kita di hari kiamat. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ini potret orang munafik dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, malas beramal. Terutama sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas beramal, terutama sholat. Karena sholat dan sholatnya berjamaah, potret yang paling jelas dia muslim mukmin. Ya, maka hati-hati pada ikhwah. Ini yang saya katakan tadi. Kadang kita berdakwah, kadang antum sudah ngaji lama, tapi saat dipraktekkan di luar sana, kehidupan sehari-hari, sholatnya berantakan, meninggalkan jamaah begitu mudah. Begitu mudah. Ini hati-hati, ini munafik. Saya pernah ada orang, beliau menggoes sepeda, jualan kelontong dengan sepedanya. Tapi yang hebat dari orang ini, ketika dia pergi ke barat, yang ada dalam benaknya, saya sholat zuhur dan asar berjamaah di masjid mana. Ketika dia pergi jualan ke timur, dia akan yang ada dalam benaknya, saya sholat zuhur dan asar di masjid mana. Kenapa saya sebutkan zuhur dan asar? Karena waktu itu waktu kerja. Hati-hati, potret kemunafikan, bahkan kemunafikan yang terjadi di zaman Rasul SAW, yaitu meremehkan perihal sholat dan meremehkan perihal berjamaah sholat. Terutama kita bagi kita laki-laki. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, "Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas, mereka riya terhadap manusia dan tidak menyebut nama Allah di dalam salatnya kecuali sedikit saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada sifat orang munafik adalah ridha dengan hukum selain hukum Allah. Ridha dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai 61. Kemudian ini juga yang keberapa sekarang? 10. Hah? 10? Ke-10. Suka dipuji padahal bukan hasil amalnya. Suka dipuji padahal bukan prestasinya. Ini termasuk daripada sifat orang munafik.
Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 188, "La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu, fala tahsabannahum biwafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim." Jangan sekali-kali kamu kira orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka dapatkan dan mereka suka untuk dipuji dengan sesuatu yang mereka belum kerjakan. Jangan mereka kira orang-orang ini akan selamat dari siksa. Sungguh bagi mereka siksa yang pedih. Surat Ali Imran ayat 188. Ada kisah di dalam riwayat Bukhari bahwa Abdurrahman bin Husain, beliau bercerita bahwa beliau pernah di majlis seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bertanya, "Siapa yang bangun malam tadi malam?" Maka Abdurrahman bin Husain mengatakan, "Saya. Lakinni lam akun usalli, walakinni ludirtu." Ya. Saya tadi malam bangun, saya melihat bintang jatuh. Artinya benar-benar di sepertiga malam terakhir. Tapi saya bangun bukan karena sedang sholat, saya bangun karena tersengat kalajengking. Ini kejujuran, ini keikhlasan. Menyatakan dirinya bangun malam bukan sedang sholat, tapi karena memang kena sengatan kalajengking. Beda dengan orang-orang yang suka dipuji padahal belum beramal. Suka dipuji padahal bukan hasil perbuatannya. Ini termasuk daripada kemunafikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya termasuk dari kemunafikan adalah ridha dengan kedudukan yang rendah dalam porsi agama. Ya. Ridha dengan kedudukan yang rendah dalam porsi agama. Termasuk di dalamnya orang-orang yang mengganti kebaikan dengan keburukan hanya ingin mencari dunia. Saya beri contoh ya Pak. Ada orang bekerja di lembaga pendidikan Islam. Bagus. Ya. Mencetak, misalkan sebagai ustadz, mencetak generasi-generasi terbaik yang akan menjadi calon-calon para ulama, calon-calon pewaris Nabi. Akan tetapi kemudian menggantinya dengan jadi pengusaha dan jauh dari kata dakwah, jadi pekerja, pegawai, jauh dari dunia ilmu agama. Ini dikhawatirkan kemunafikan. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mengganti yang rendah dengan yang lebih baik, yang lebih baik dengan yang rendah? Ini termasuk daripada kemunafikan. Nah, kemudian termasuk kemunafikan yang ke-12 atau yang berapa sekarang? 12. Nah, amar mungkar nahi ma'ruf. Ini termasuk daripada kemunafikan. Amar mungkar dan nahi ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 67. Al-munafiqun wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, mereka menolong satu dengan yang lainnya, memerintahkan yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Ini kebiasaan orang-orang munafik. Baik, cukup kiranya yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini, dan masih banyak yang lain lagi. Di antaranya apabila dia berkata berdusta, berjanji ingkar, diberi amanat khianat, kemudian termasuk di dalamnya juga adalah mendengar musik. Itu mungkin yang ke-14, mendengar musik. Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-ghina yumbitun nifaqa fil qulub. Nyanyian, musik
numbuhkan kemunafikan di dalam kalbu. Ya, ini mudah-mudahan semuanya tersebut kita bisa jauhi sehingga kita jauh dari sifat orang-orang munafik. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan 5 sampai 10 menit mungkin. Saat ini banyak orang muslim, baik ikhwan dan akhwat, pada memakai gelang atau kalung bukan terbuat dari emas atau perak. Katanya itu gelang atau kalung kesehatan dan harganya cukup mahal. Apakah hal tersebut merupakan kesyirikan? Yang pertama, untuk laki-laki, asalnya seorang laki-laki tidak memakai atribut perhiasan seperti perempuan, karena laki-laki dilarang untuk menyerupakan diri dengan perempuan. Ya, la'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Allah melaknat para lelaki yang menyerupakan diri dengan para perempuan. Ini asal hukumnya tentang memakai perhiasan seperti misalkan anting, kalung, kemudian cincin hidung, ya, kemudian cincin mungkin bisa dipakai untuk laki-laki. Karena pernah dipakai oleh para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak terbuat dari emas. Kemudian seperti gelang termasuk di dalamnya perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Laki-laki menjauhinya, asal hukumnya seperti itu. Tetapi asal hukum ini berubah jika dia ada kesehatan. Tetapi ingat, gelang ini jika untuk kesehatan diperbolehkan. Tapi ingat, gelang yang diperbolehkan untuk kesehatan memang benar-benar terbukti, bukan katanya, baru diperbolehkan. Kalau seandainya belum terbukti, maka tidak diperbolehkan. Karena berbicara tentang sebab, ini ada kaitannya dengan tawakal, dan kita sudah pelajari waktu tawakal. Tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah wahdah fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin ma'a fi'lil asbab. Tawakal adalah kecondongan hati yang sebenarnya hanya kepada Allah semata untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan kemudaratan, keburukan, dengan mengerjakan sebab. Nah, lihat kata sebab ini. Sebab ini ada dua. Sebab yang pertama disebut dengan sebab syar'i dini. Sebab yang diajarkan dalam syariat Islam, diajarkan dalam agama Islam. Seperti sebab untuk sembuh, misalkan madu, zam-zam, baca Quran, kemudian habbah sauda, jintan hitam, ajwa. Ini sebab untuk sembuh, syar'i dini. Sebab untuk rezeki, misalkan istighfar, takwa, meluangkan waktu untuk ibadah, kemudian bersedekah kepada penuntut ilmu, kemudian berhijrah, menyambung hubungan rahim. Ini adalah sebab syar'i sesuai dengan syariat dini, diajarkan dalam agama Islam untuk perkara rezeki. Nah, di sana ada sebab yang kedua, sebab kauni qadari. Kauni artinya dari kata-kata kana yakunu kun, jadilah. Qadari artinya dengan kuasa Allah. Maksudnya sebab ini dengan kuasa Allah jadi menjadi sebab. Seperti obat-obatan, obat panas, obat sakit kepala, vaksin yang sudah terbukti. Syarat sebab ini bisa dikatakan sebagai sebab kauni qadari adalah pembuktian, teruji. Bahkan kalau perlu ada pengujiannya, ada jurnalnya, ada yang bertanggung jawab atasnya. Nah, sekarang gelang yang katanya gelang kesehatan, apakah ada pembuktiannya? Apakah ada penelitiannya, jurnalnya, terbukti? Jika terbukti, bisa dijadikan sebab sebagai sebab syar'i dini. Sebagaimana misalkan garam. Garam bisa dijadikan untuk objek meruqyah.
Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila orang terkena sengatan, kalajengking, kemudian diambilkan air, diisi garam, kemudian diaduk, dibacai, kemudian diusapkan. Itu yang terjadi Rasulullah. Ini berarti sebab kauni qadari. Paham ya? Sebab yang terbukti Allah dengan kuasanya menjadikan itu sebagai sebab. Itu boleh dilakukan. Maka kita katakan, adakah pembuktiannya? Adakah terbukti ini gelang melancarkan darah, menghilangkan kolesterol, ya, menghilangkan asam urat? Jika belum terbukti, maka memakai, perhatikan ini penting, memakai sebab yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab, ini adalah syirik asghar. Paham ya? Wallahu a'lam. Ketika sholat berjamaah, posisi makmum ketika baca amin menurut surah itu dijaharkan, menurut sunnah itu dijaharkan atau sir? Dan untuk akhwat ketika berjamaah bagaimana? Jawabannya adalah makmum dikeraskan, aminnya dikeraskan. Ya, bagi seorang yang seorang makmum. Nah, ini saya ingin menyebutkan beberapa poin tentang amin. Saya pernah menyampaikan ini di hadapan para santri. Bentar ya. Baik. Yang pertama, masalah amin. Amin adalah bahasa Arab yang asli, pakai sad, asli. Ya, pakai bahasa Arab yang asli. Dan artinya adalah Allahumma istajibli, ya Allah kabulkan untukku. Itu arti amin. Ya, dan dia ismu fi'il, kata yang menunjukkan perbuatan. Dia kata tapi menunjukkan perbuatan. Dia nama tapi menunjukkan perbuatan. Amin itu nama tapi menunjukkan kepada perbuatan. Perbuatannya apa? Ya Allah kabulkanlah doa. Dan amin ini tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis atau orang-orang munafik atau orang-orang yang meragukan keislaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW belum selesai menyelesaikan tugasnya menyebarkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Buktinya apa? Ketika sholat mereka masih mengucapkan amin. Yang mana amin adalah nama lain dari kata Amon. Amon adalah berhala yang ada pada Mesir kuno, peradaban Mesir kuno. Ini salah. Amon, amin. Jangan dikaitkan dengan capres tertentu ya. Ya, amin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, jika kalian salat faqimu sufufakum, luruskan saf kalian. Tsumma liyummakum ahadukum, lalu ada yang menjadi imam dari kalian. Fa idza kabbara fakabbiru, jika imamnya takbir maka kalian bertakbir. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jika dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Yujibukumullah, Allah akan mengabulkan doa kalian. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, hadis ini yang saya khawatir ini yang membuat ini sedikit menyimpang. Ini yang membuat sebagian orang kadang-kadang mengucapkan setelah imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya. Ya, pernah enggak dengar seperti itu? Ya. Kemudian baru amin.
Kan Rasulullah SAW mengatakan, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, maka doa kalian dikabulkan. Doa paling bagus adalah minta ampunan untuk diri dan orang tua. Makanya diucapkan rabbighfirli wa liwalidayya, ya, agar nanti setelah amin dikabulkan doa ini. Itu mungkin inisiatifnya, akan tetapi itu bid'ah. Belum ada contohnya dari siapa? Rasulullah SAW. Yang jelas keutamaan amin, yang semangat mengucapkan amin setelah waladhdallinnya imam, maka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan amin juga adalah siapa yang mengucapkan setelah imam mengucapkan amin, maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana imamu fa aminu." Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan imam, sesuai dengan ucapan para malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan amin. Maka jangan malas kalau lagi sholat ngucapin amin. Jangan malas, karena diampuni dosa. Kemudian itu tadi keutamaan amin. Sekarang kedudukan amin dalam agama Islam. Ya, kedudukan amin dalam agama Islam. Amin adalah syariat khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai' ma hasadatkum ala amin." Kaum Yahudi tidak pernah iri terhadap kalian wahai orang-orang beriman sebagaimana mereka iri dengan ucapan amin. Fa'akthiru min qouli amin. Maka ucapkanlah, maka perbanyaklah ucapan amin. Jangan malas mengucapin amin. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang amin, mengangkat suara. Ini cara mengucapkan amin dengan mengangkat suara, ya. Yaitu dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tarakan nasu ta'min." Oh, ternyata dari mulai dahulu sebagian orang meninggalkan ucapan amin ini. Abu Hurairah mengatakan orang-orang sekarang tidak mengucapkan amin lagi. Padahal kata Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rafa'a sautahu faqala amin. Padahal Rasulullah SAW padahal Rasulullah SAW jika imam, maka kemudian beliau membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka beliau mengangkat suaranya mengucapkan amin. Hadis sahih riwayat Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini para ikhwan. Imam At-Tirmidzi berkata, perhatikan baik-baik. Kata Imam Tirmidzi berkata, yaqul wa bihi yaqulu ghairu wahidin min ahli al-ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa man ba'dahum yarawna anna ar-rajula yarfa'u sawtahu bit-ta'min wa la yukhfiha wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Kata beliau, inilah pendapat yang dikatakan oleh para ulama dari mulai para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelahnya, bahwa laki-laki mengangkat suaranya dengan ucapan amin dan tidak menyembunyikannya. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain bahwa Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bercerita, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin wa madda biha sawtah. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian beliau mengucapkan amin. Beliau panjangkan suaranya dan beliau keraskan bacaannya. Amin. Begitu membacanya. Nah, ini ucapan amin. Adapun perempuan cukup dengan di dalam hatinya, tidak perlu cukup dengan didengar oleh suara dirinya. Maksudnya oleh dirinya mendengar suaranya, tidak berteriak sebagaimana laki-laki. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya
Alhamdulillah sekitar 1,5 jam kita sudah berbicara. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.